mubalek kok nggak punya pekerjaan, mati ra konangan nanti kan. Makanya kalau ada Habib masuk Muhammadiyah harus dirumati sing tenanan ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anhadallah, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak Kiai Haji Dr. Andes Danusiri MAG yang saya hormati, beserta seluruh jajaran di Majelis Tabligh. Yang istimewa kalau di Majelis Tabligh itu ada satu Habib ini, Habib Arif. Nah, tidak banyak loh Habib masuk Muhammadiyah. Nah. Jadi kenapa susah nggait Habib masuk Muhammadiyah? Karena kalau Habib masuk Muhammadiyah kehilangan penghormatan. Nah, baik penghormatan kultural maupun material. Makanya kalau ada Habib masuk Muhammadiyah harus dirumati sing tenanan ini loh. karena tidak mudah menggandeng Habib masuk Muhammadiyah, karena Habib masuk Muhammadiyah artinya sudah siap dengan segala pengorbanan yang ada. Dan Ketua Lazismu serta Direktur Lazismu beserta seluruh jajaran di Lazismu, kemudian dari TVmu, semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk workshop pengukuhan dan workshop dai zakat. Kalau OJK memberi laporan kepada kita, tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah itu hanya 9%. Ya, jadi masih sangat rendah. Jadi literasi masyarakat terhadap bank syariah itu atau ekonomi syariah itu hanya 9%. Termasuk mungkin anggota Majelis Tabligh pun belum tentu paham bank syariah gitu ya. apa mudharabah, apa murabahah, ya apalagi kalau sampai musyarakah mutanakisah, lebih rumit lagi itu kan. Sehingga tingkat literasi masyarakat terhadap bank syariah menjadi masih sangat kecil, sehingga bank syariah pun nasibnya juga masih kecil. Itulah yang kemudian mengapa bank syariah kemudian ingin tampil lebih kompetitif. Untuk kompetitif bersaing dengan bank konven, syaratnya minimal 2. 1 menambah aset, 2 menambah modal. Ya, hanya 2 itu syarat yang paling utama untuk bisa bank syariah kompetitif. 1 menambah modal, 2 menambah aset. Lah untuk bisa menambah modal dan menambah aset, ya salah satu cara yang paling konkret adalah merger. Sehingga terjadilah merger 3 bank syariah BUMN. Ya, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dengan merger 3 bank syariah ini tercapailah modal 20 triliun dan aset 214 triliun. Tetapi tentu belum apa-apa lah dibanding konven, tapi lumayan. Nah itu kan, itu untuk bisa berkompetisi di tengah-tengah persaingan bank yang semakin ketat. Itu literasi masyarakat terhadap bank syariah. Yang kedua, bagaimana dengan literasi masyarakat terhadap kultur zakat
di lembaga berbadan hukum. Nah, ini mungkin lazisme atau Masjid Tabligh perlu survei itu ya. Kalau zakat mungkin rata-rata sudah paham, tahu, tetapi kulturnya kan hanya ditakmir gitu, gitu kan? Ya kiai, Pak Modin gitu kan. Jadi zakat pokoknya ya di dekat rumah karena di situ ada masjid, itu pun kalau hanya menjelang Idul Fitri. Itu kalau kultur yang lama ini dibangun. Bagaimana literasi masyarakat untuk berzakat atau berzis di lembaga zakat yang berbadan hukum seperti lazismu. Sejauh mana literasi ini? Setahu saya belum ada penelitian ini. Seberapa tingkat literasi masyarakat terhadap kesadaran untuk berzakat atau berinfak sedekah di lembaga zakat yang berbadan hukum. Tapi sekarang kan mestinya tidak boleh menyalurkan zakat di luar lembaga yang tidak berbadan hukum. Karena itu zakat sama aja penggalangan dana masyarakat yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jujur aja tidak cukup, tapi juga harus profesional. Nah, kita sering jujur tapi tidak profesional. Jadi pengelola keuangan itu ya standar takmir lah. Tahu kan standar takmir? Jamaah rahimakumullah, sebelum khutbah dimulai saya sampaikan pengumuman, nah kan gitu. Gitu kan. Nah, saldo bulan yang lalu sekian, masukan Jumat, kota amal Jumat yang lalu sekian, dipakai sekian, ketemu saldo selesai gitu kan. Itu jujur, cuman belum profesional gitu ya. Ya itu jujur, tapi belum profesional. Karena belum sesuai dengan standar auditor profesional. Nah sekarang nggak cukup mengumpulkan dana hanya bersandar kejujuran, nggak cukup. Di samping jujur juga harus profesional. Dan jujur profesional itu adalah salah satunya menjadi syarat lembaga zakat yang berbadan hukum seperti lazismu. Dan alhamdulillah lazismu Jawa Tengah saya kira untuk ini adalah yang paling profesional di Indonesia untuk Muhammadiyah. Ya, salah satunya keluar sebagai lazismu terbaik nasional. Yang kedua menjadi lazismu dengan tingkat WTP terbanyak di Indonesia. Kita punya 35 PDM, hanya tinggal 7 yang belum teraudit. Lainnya sudah teraudit dengan hasil yang WTP. Tidak sekedar diaudit, tapi hasilnya luar biasa, yakni WTP. Itu artinya jujur dan profesional. Itulah maka insya Allah kita menjadi lembaga zakat yang terpercaya. Tetapi belum cukup kalau yang jungkir balik hanya lazismu, gitu kan. Maka dibutuhkan dai-dai zakat yang menjadi amunisi-amunisi lazismu sehingga edukasi dan literasi masyarakat untuk berzakat di lembaga profesional yang berbadan hukum menjadi kesadaran dan kultur sehingga masyarakat tidak hanya sambilan ketika menjalani Idul Fitri di masjid dekat rumahnya, tetapi terbangun kesadaran bagaimana berzakat di lembaga yang berbadan hukum sehingga mencerminkan kejujuran dan profesionalitas. Maka pada hari ini atas nama PM menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Majelis Tabligh dan dakwah khusus pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah beserta lazismu yang sudah membangun sinergi untuk bergerak di dunianya masing-masing, gitu ya. Karena di Muhammadiyah kan tidak hanya sama-sama kerja, tapi harus kerjasama. Jangan parah, sama-sama tidak kerja, gitu. Tapi sama-sama kerja aja belum cukup, gitu. Jadi sama-sama kerja aja belum cukup, harus kerjasama. Nah inilah kita melakukan kerjasama yang bahkan formal pakai MOU coba. Sama Muhammadiyah pun MOU kan luar biasa itu.
Jadi nggak cukup hanya api-anaten, itu nggak cukup. jadi hanya api-anaten aja nggak cukup, harus tertulis gitu ya, tertulis profesional. Jadi jadi kalau sesama ketua kemudian disaksikan ketua PWM, harus jelas tertulis gitu. Jadi karena kaidah fikihnya juga jelas, nahnu nakum bidzahir kan gitu. Itu kan kaidah fikihnya kan gitu. Nahnu nakum bidzahir. Jadi kita menghukumi hanya ada pada sesuatu yang bersifat dohir. Di luar itu bukan wilayah hukum kita lah ya. Manusia hanya menghukumi pada wilayah dohir. Itulah maka sekalipun internal Muhammadiyah tidak cukup hanya dengan api-apian anaten, harus diungkap dalam perjanjian resmi. Nah, itu simbol profesionalitas ya. Jadi itu simbol profesionalitas. Dan itu yang menjadi kultur yang harus kita bangun. Maka sekali lagi apresiasi kami kepada Masjid Tabligh dan juga Lazismu. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tentu kerjasama ini tidak sekedar semata-mata edukasi dan literasi masyarakat terhadap zakat, tapi juga meningkatkan kesejahteraan. Ya minimal dai zakat harus sejahtera lah ya, minimalnya itu. Jangan dai malah terlantar nanti ya. jadi jadi paling enggak mulai hari ini lazismu diperhatikan nih para dai zakat ini ya. Jangan sampai kemudian mereka pulang terlantar loh ya. jangan sampai mereka pulang terlantar gitu. Jadi PWM harus minta maaf karena selama ini belum bisa mensejahterakan para dai gitu kan. Jadi saya masih ingat guyonnya Pak Qadri Azizi. Apa bedanya NU dengan Muhammadiyah? Kalau NU yang sejahtera itu kiai dan ustadznya dan mubaliknya katanya. Kalau Muhammadiyah yang sejahtera itu direktur dan rektornya. Ya. Sebab kalau di NU kita tahu sendiri bagaimana posisi Habib, kiai, kan nggak ada Habib miskin, nggak ada lah. Nggak ada kiai miskin, nggak ada. Ya, karena mesti terjalin sowan yang luar biasa. Dari santri, sowan ke kiai, ke Habib itu luar biasa. Dan sowan tidak sembarang sowan. Nggak mungkin sowan kosongan, kualat gitu kan. Sowan mesti tahu sendiri lah, minimal gula kopi kan gitu kan. Ya, lah kalau kalau santri Muhammadiyah ke Kiai Habib bukannya gula kopi, proposal gitu kan akhirnya malah tambah pusing gitu kan. Oleh karena saya kira ini jangan dibiarkan terus menerus, dai harus sejahtera karena kata Pak Qadri kalau di Muhammadiyah yang sejahtera direktur dan rektornya, yang miskin itu kiai dan dai-nya gitu. Karena wisata pengajian pisan terima kasih tok. Nah, itu kan. Nah, itu kan karena tadi pemahaman al-maun yang kita bangun itu selalu begitu al-maun, mesti hanya mikir anak yatim. Begitu ngomong al-maun, oh yatim. Nggak pernah mikir dai-nya itu. Ya, nggak pernah mikir dai. Oh, Bu al-maun mesti yatim. Padahal kalau kita telusuri kasus yatim di Quran maupun yatim di hadis, semua hampir kasus yatim kaya. Nggak ada yatim miskin. Ya, makanya jangan makan harta anak yatim. Kalau miskin ngapain dimakan hartanya? Ya. Kalau miskin ngapain dimakan hartanya? Jadi kenapa disorot anak jangan makan harta anak yatim? Karena mayoritas kasus yatim di Quran dan hadis adalah yatim kaya, bukan yatim miskin. Boleh dicek. Karena saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang yatim. Hampir semua adalah kasus yatim kaya. Ya. Sampai ada sahabat datang ke Nabi
wahai Nabi, apakah boleh saya makan harta anak yatim yang saya rawat? Karena yatim yang saya rawat lebih kaya dari saya merawat. Nah, itu. Ya, itu jadi. Ya. Apakah saya boleh makan harta anak yatim itu karena dia lebih kaya dari saya yang merawat? Jawab Nabi apa? Boleh, tapi bil ma'ruf. Ya. Boleh, tapi bil ma'ruf. Saya masih ingat ketika pekerjaan saya setelah selesai kuliah itu adalah jadi pengasuh panti asuhan. Ya, saya masih ingat suatu ketika pengurus panti asuhan itu makan siang di panti, debat coba. Mau makan siang debat. Iki ora entuk nih makan. Ini nggak boleh makan harta anak yatim tuh. Jadi saya baru sadar ternyata emang jadi pengurus mau makan siang di panti asuhan itu mikir debat. Ini nggak boleh makan makan harta anak yatim. Tak pikir wah pengurus harus siap terlantar kalau gini caranya. Kalau gini yang gemuk-gemuk anak-anaknya pengurusnya terlantar, tapi juga jangan terbalik juga gitu kan. Ya. Makanya saya sering tanya di panti asuhan, anak-anak itu masuk panti asuhan karena yatimnya atau karena miskinnya? Saya tanyakan pada pengurus waktu itu di panti asuhan, mereka di panti ini karena miskinnya atau karena yatimnya? Saya tanya, kalau yatim tapi bapaknya kolomerat, masuk nggak di panti asuhan Muhammadiyah? Ya. Kalau dia yatim tapi kemarin bapaknya itu orang kaya, mungkin nggak sih masuk panti asuhan? Saya nggak yakin. Kesimpulannya mereka di panti karena yatim atau karena miskin? Nah, itu. Makanya terus saya waktu itu minta pada pengurus panti, coba kita persentase 40% miskin, 60% yatim. Nah, itu. Ya, jadi yatim miskin sisan gitu kan. Tapi dengan syarat yang berbeda untuk bisa di panti asuhan. Makanya ketika mikir al-ma'un, mari kita bangun pemahaman bahwa itu tidak hanya untuk anak-anak yatim atau miskin, tapi dai-dai ini juga butuh sejahtera. Kalau di agama lain namanya pimpinan agama, nggak boleh mikir ekonomi. Ya, tidak ada pastor mikir ekonomi. Tidak ada biksu mikir ekonomi. Ekonomi dipikir oleh umatnya. Dia hanya satu pekerjaannya, melayani umat. Jadi dia kemana-mana, nggak pernah mikir ekonomi. Semuanya udah disiapkan. Lah Muhammadiyah. Mati konangan, kayak mati konangan itu. Dan umat nggak pernah mikir ini gitu. Betapa susahnya jadi Pak Danusiri ini mubalek kemana-mana nombok coba. Mau mubalek kok nombok, itu kan umatnya dosa semua itu. Punya dosa semua itu. Ya. Makanya lazismu tolong kalau perlu yang nombok kemarin tutup besok. Nggak boleh lah dai kok terlantar itu ya. Maka kenapa yang sudah kita kirim untuk pendidikan ulama nggak mau pulang kampung karena khawatir sengsara di kampungnya itu. Takut nombok, padahal mestinya dikirim, dididik, pulang kampung untuk menjadi ulama di kampungnya. Tapi dia mikir aku pulang kampung terus kerjaan apa gitu kan. Itu. Makanya tidak sekedar bagaimana literasi zakat, tapi juga bisa mensejahterakan semuanya, termasuk para dai. Tidak boleh dai terlantar. Makanya mulai detik ini lazismu harus menyisihkan sebagian penggalangan zakatnya untuk kesejahteraan para dai, minimal yang tergabung dalam dai zakat. Nah, itu kan. Jika kita mulai mensejahterakan para dai. Kalau para dai secara ekonomi sejahtera, mesti orang tertarik untuk jadi mubalek.
ya fakultas dakwah tarbiyah mesti laris. Nah, ya karena wah kalau jadi dai seperti itu. Lah di Muhammadiyah dai malah kudu ninggali. Ya ora ana sing tertarik jadi dai. Oh jebule dai Muhammadiyah ngono to. Wah ya berat gitu kan. Akhirnya semuanya kedokteran gitu kan. Jadi bola-balik telepon Pak Tasir tahun depan anak saya masuk kedokteran Unimus gitu kan. Kedokteran UMS. Tak tanya, kalau di tarbiyah gimana? Orang bales. Gitu kan. Kalau syariah tarbiyah saya jamin diterima, bahkan beasiswa gitu. Tapi nggak ada yang minat gitu. Begitu kedokteran, setahun sebelumnya udah laporan. Tahun depan anak saya di kedokteran. Tapi begitu nggak ada ulama, nggak ada, protes. Pak Tasir kok kita nggak punya mubalek. Lah jenengan anaknya nggak di, ya nggak di fakultas agama, nanya jadi mubalek. Pengen ada mubalek, pengen jadi ada ulama, tapi semuanya di fakultas teknik, gimana mungkin lah. Semuanya ke perawat, semuanya ke kedokteran. Mana yang di dakwah, mana yang di usuluddin, mana yang di syariah. Itu nggak ada. Karena kadang-kadang warga Muhammadiyah terlalu rasional. Begitu sekolah kan nanya besok jadi apa, ya nggak ketemu lah. Masuk fakultas usuluddin, apa masa depannya kan susah jawabnya. Nah, jadi, kalau saya masuk usuluddin apa masa depannya? Nah kalau Muhammadiyah terlalu rasional, ya nggak ada mubalek karena jelas suram masa depannya kan. Kalau dipikir masa depannya. Tapi kan kita harus ingat ada Allah yang tidak mungkin menterlantarkan kita. Itu aja modal saya kenapa kuliah di Fakultas Usuluddin dulu. Jadi sama ingat aja Bapak itu kuliah kalau Usuluddin jadi apa ya Bapak saya itu. Jadi kuliah kalau Usuluddin jadi apa besok ya gitu Bapak saya itu. Tapi ora apa-apa, yang penting golek ilmu berkah. Nah itu. Jadi masih ada pikiran barokah itu. Nah di Muhammadiyah kan nggak ada pikiran barokah. Pikirannya besok jadi apa gitu. Nah kalau pikirannya besok jadi apa, ya sangat kecil lah memasukkan putri-putrinya di Fakultas Usuluddin. Ya, padahal itu penting untuk membekali para dai sehingga wawasannya menjadi luas. Apalagi kita bersama-sama memahami, meyakini bahwa paham Islam yang akan kita bangun adalah paham Islam yang progresif, yang berkemajuan, bukan konservatif. Maka pada para dai zakat, ya bagaimana mengikuti perkembangan pemikiran terkait dengan zakat yang progresif, bukan yang konservatif. Bukan berarti konservatif salah, tapi bukan style Muhammadiyah. Apa sih bedanya konservatif dengan progresif? Kalau konservatif, kolot itu berorientasi ke masa lalu. Tapi kita berorientasi ke masa depan. Syariah boleh berakhir, tidak mungkin ada syariah baru. Tidak mungkin ada Rasul dan Nabi baru, karena sudah jelas sebagai khotamun nabiyyin. Syariah sudah selesai. Tetapi fikih tidak mungkin selesai. Pemahaman tidak mungkin selesai. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Fikih akan selalu berkembang sesuai perkembangan ruang dan waktu. Sehingga memahami zakat pun akan selalu berkembang sesuai perkembangan ruang waktu. Beberapa kali saya nyampaikan di teman-teman lazismu. Ketika memahami surat At-Taubah ayat 60 tentang sedekah, di situ kan ayatnya bukan berbunyi zakat tapi sedekah. Kalau kita membaca di pidato pengukuhan guru besarnya Pak Hasbi Asidiki, sedekah itu ada dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunnah adalah di luar zakat. Maka sebenarnya namanya yang benar mestinya kalau mengacu pada itu lembaga sedekah. Nah itu ya, bukan lembaga zakat itu, tapi lembaga sedekah. Karena sedekah itu meliputi
sunnah dan wajib dan sunnah. Sedekah wajib adalah zakat, sedekah sunnah adalah di luar zakat. Tapi kita sudah kadung akrab dengan istilah ziz, zakat, infak, dan sedekah. Gitu. Biasalah nama itu akan berubah sesuai perubahan ruang waktu gitu kan, gitu. Ya, kita membedakan antara masjid dan musola, gitu kan. Itu kan karena perubahan ruang waktu saja. Jadi membedakan antara masjid dan musola. Masjid untuk sholat Jumat, musola tidak, gitu. Padahal kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, ada musola lirijal dan musola linisa. Nah, itu kan. Tempat sholat perempuan dan tempat sholat laki-laki. Itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi memahami musola di Masjid Nabawi beda dengan memahami musola di Indonesia, gitu kan. Itulah bahasa bisa berubah, itulah fikih bisa berubah. Maka syariah tidak mungkin berubah, syariah sudah sempurna, syariah sudah selesai. Tetapi fikih tidak akan pernah selesai, karena fikih akan berubah sesuai perkembangan ruang dan waktu. Tentu tidak melanggar ketika Aisyah wedding, gitu ya. Ketika Aisyah wedding menawarkan nikah usia dini, nggak melanggar syariah. Tidak melanggar syariah menawarkan poligami, nggak melanggar syariah. Karena dalam syariah tidak ada batas umur nikah, adanya hanya akil balik. Berapa tahun umur akil balik? Bisa 9 tahun. Tapi coba kalau saudara menaiki anak 9 tahun coba. Geger lah itu. Padahal itu tidak melanggar syariah. Tetapi fikih akan ditentukan oleh negaranya. Sehingga menghasilkan fikih 19 tahun dan 21 tahun. Atau kedua-duanya 19 tahun. Sehingga 19 tahun adalah fikih. Tapi fikih bukanlah syariah. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana syariah, mana fikih. Sehingga yang melanggar dengan fikih kita dianggap melanggar syariah. Padahal syariah mesti seragam, tapi fikih hampir pasti beragam. Tidak ada fikih yang seragam. Dan itu dialami semua agama. Sehingga tidak ada agama dimanapun di muka bumi dengan fikih yang seragam. Nggak ada. Termasuk Islam. Makanya zakat syariah. Tapi bagaimana implementasi zakat itu fikih. Maka bisa beragam. Sehingga hasil ijtihad antar lembaga zakat bisa berbeda-beda. Mana yang paling syar'i? Barangkali sama-sama tidak tahu. Jawabannya hanya walau alam bisawab. Tetapi tetap penting untuk pedoman. Kemarin kita baru berdebat tentang waktu subuh. Jam berapa waktu subuh? Nah, itu kan? Ya, selama ini kita menggunakan pedoman minus 20 derajat. Sekarang kita ubah menjadi minus 18 derajat. Jam berapa sebenarnya waktu subuh? Minus 20 derajat atau minus 18 derajat? Resikonya karena minus 18 derajat, waktu subuh kita molor 8 menit. Wah, enak dong kalau gitu ya. Kalau gitu mana yang benar sholat waktu subuh? Itulah fikih. Karena Quran hadis hampir nggak pernah bicara angka. Itu yang harus kita pahami. Quran hadis nyaris nggak pernah bicara angka. Termasuk dalam asnaf zakat. Ayat 60 dari surat At-Taubah nggak pernah menyebut kata 8. Tapi kenapa kita membatasi angka 8? Bid'ah itu kan. Bid'ah itu. Jadi Quran tidak pernah menyebut kata 8. Apa implikasinya? Kalau Allah menyebut kata 8 berarti tidak boleh lebih dari 8. Tapi Allah tidak pernah menyebut kata 8. Itu artinya apa? Bisa jadi asnaf bisa berkembang.
sesuai perkembangan ruang dan waktu. Bagaimana korban banjir? Nggak ada lah di Asnaf itu kan. Mereka juga orang kaya, tapi susah cari makan. Gitu. Nggak ada Asnaf korban banjir kan nggak ada. Wah, debat. Kita kiaskan dengan fakir miskin, kan kasihan mereka dianggap orang miskin. Rumahnya magrum-magrum 3 lantai, mosok kategori fakir miskin, kan menyinggung perasaan itu kan. Sudah kena banjir masih kategori fakir miskin coba. Padahal itu kan fikih. Allah tidak pernah membuat kata 8. Bisa jadi itulah asnaf. Coba bedakan kata sodako dan zakat. Kapan kata sodako muncul, kapan kata zakat muncul. Kapan perintah zakat diturunkan. Nah, ini yang jarang kita pahami. Mendekati pemahaman Quran hadis secara historis. Itu yang jarang dipahami. Padahal ini sangat penting. Ketika pada masa Mekah, itu hampir nggak ada kata, bahkan nggak ada kata zakat. Katanya adalah sodako. Kata zakat baru setelah 2 tahun setelah hijrah. Apa maknanya? Coba pahami lebih jauh. Perubahan dari sodako ke zakat. Ya. Kata pada masa Mekah belum ada perintah zakat, maka istilahnya dengan sodako. Itu. Nah, pemahaman historis seperti ini yang jarang kita gunakan untuk memahami Quran dan hadis. Sehingga lalu debat kulubitatin dolalah, gitu kan? Itu karena kita tidak jujur memahami secara historis. Debat puasa Rajab, nah itu kan, wah yang satu tidak ada dalilnya, dhaif, palsu, yang satu ada, mana yang benar? Tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana posisi bulan Rajab yang secara kultural, yang kemudian dipahami Rajab sebagai bulan haram. Itu syar'i. Rajab bulan haram. Pertanyaannya, kenapa bulan Rajab itu bulan haram? 4 bulan haram, 3 itu terkait dengan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu jejer sebulan menjelang haji, bulan haji, dan sebulan telah haji. Tapi Rajab ngapain pakai masuk bulan haram? Kok nyeleneh gitu ya? Nyeleneh di luar 3 bulan itu. Coba historisnya kita telusuri. Kenapa Rajab masuk bulan haram? Quran sangat kultural. Ya, ini Quran sangat kultural. Kenapa Rajab masuk bulan haram? Karena Rajab sudah menjadi bulan yang sangat dihormati oleh masyarakat sebelum Islam datang. Ya. Jauh sebelum Islam datang, orang Arab sudah biasa menghormati bulan Rajab. Quran tetap mengabadikan penghormatan itu dengan revisi kultur yang dilakukan. Tapi Quran tetap menghargai kultur masyarakat sebelum Islam. Itulah maka bulan Rajab tetap masuk kategori sebagai bulan haram. Tapi kalau ini hanya dipahami secara sanad, nggak nyambung. Harus dipahami secara historis. Lah ini yang masih sedikit kita memahami Quran hadis secara historis. Sama ketika saya nanya, tahun berapa perintah puasa Ramadan diturunkan? Nah, ketika ditanya historis seperti ini, mayoritas kita nggak pernah menelusuri. Ramadan diturunkan tahun kedua setelah hijrah. Ya. Kalau 2 tahun setelah hijrah baru turun perintah puasa Ramadan. 13 tahun di Mekah nggak ada perintah puasa Ramadan. Persoalannya, Nabi puasa nggak sih? Puasa nggak Nabi itu? Selama 13 tahun di Mekah ditambah 2 tahun sebelum perintah Ramadan turun.
Nah, seperti ini jarang kita mau menelaah secara historis. Padahal ini penting untuk bisa memahami secara utuh. Sehingga purifikasi tidak dibabat habis dengan kulubinatin dolalah gitu kan. Ketika kita kulubinatin dolalah karena kita tidak memahami secara historis. Nah, dari sini nanti akan kelihatan sekali bagaimana Islam pada masa awal itu sangat menghormati tradisi sebelum Islam datang. Sehingga purifikasi jangan dipahami tekstualisasi mestinya. Tapi purifikasi dipahami sebagai mencari otentisitas. Makanya pemahaman Islam menurut tarjih adalah wa ma'anjallah fil Quran wa ma'ajat bihis sunatus sohihatu. Itu pemahaman Islam menurut tarjih. Jadi sunnah yang benar-benar otentik sohih dari Nabi. Di luar itu harus diteliti ulang apakah benar-benar dari Nabi atau bukan. Sehingga sohihah di situ adalah otentik. Sehingga bagaimana Nabi belum ada perintah puasa karena baru turun 2 tahun setelah hijrah. Apa kemudian Nabi nganggur nggak puasa? Coba ditelusuri di hadisnya. Ternyata Nabi kan puasa. Apa puasa Nabi? Ikut kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ini puasa apa? Puasa Asyura. Ya. Yang kemudian tetap sebagai sunnah sekalipun perintah Ramadan sudah turun. Nah, itu. Maka saya harap dai-dai zakat ini ya harus punya pikiran yang progresif tentang zakat, karena sekali lagi syariah boleh berhenti setelah sempurna, tidak mungkin ada syariah baru. Tetapi pemahaman terhadap zakat akan selalu berkembang sesuai perkembangan ruang dan waktu. Sehingga jangan takut istihad untuk menemukan rumusan-rumusan baru tentang zakat. Jangan takut, gitu ya. Jangan takut. Dalam rangka apa? Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Bagaimana Islam selalu sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Itulah Islam berkemajuan. Ya, Islam kita bangunlah Islam yang progresif, yang berkemajuan, bukan konservatif. Dan saya yakin teman-teman di Majelis Tabligh tidak ada yang konservatif, semuanya progresif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukhtarom di Jawa Tengah.